Bismillahirrahmanirrahim. Ma aradat himmatu salikin antakifa indama kushifalaha illa wanadathu hawatiful haqiqah allazi tatlubu amamaka wala tabarrojat zawahirul maknunat illa wanadathu haqaiquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidaklah tekad seorang penempuh jalan spiritual atau salik hendak berhenti setelah mengalami kasyaf atau pembukaan hijab spiritual, melainkan suara-suara hakikat memanggilnya yang engkau cari masih di hadapanmu, dan tidaklah tampak secara mencolok manifestasi-manifestasi dari hal-hal yang terselubung atau maknunat, melainkan hakikat-hakikatnya akan menyerunya. Sesungguhnya kami hanyalah ujian bagimu, maka janganlah engkau kufur atau mengingkari yang maha nyata di balik manifestasi ini. Himmatus salik itu artinya kekuatan batin yang mendorong seorang salik, penempuh jalan spiritual, untuk terus melangkah. Al-quwah al-ba'isah lahu alas sair. Wa wukufuha ma'asyai huwa tiqoduha annama wasolat ilaihi huwal goyah au fihi kifayah. Berhentinya himmah pada sesuatu berarti ia mengira bahwa yang telah dicapainya adalah tujuan akhir atau telah mencukupi. Wa hawatiful haqiqati hiya lisanu halil kashfi an ainit tahqiq. Hawatiful haqiqah itu artinya suara batin yang muncul dari kasyaf yang murni, yang mengungkap inti kenyataan. Wa tabarrujus syai' zuhuruhu fi haliz zina liqasdil imalah. Tabarruj itu bisa dipakai juga buat orang yang nggak menutup aurat. Tapi di sini tabarrujus syai', tabarrujnya sesuatu artinya munculnya sesuatu dalam keadaan berhias dengan maksud menarik perhatian. Wa zawahirul maknunat huwa makasaha minal husni wal hikmah. Zawahirul maknunat itu artinya hal-hal yang diselimuti keindahan dan hikmah. Wa tazyinuha huwa kharqu awaidiha lahu wan qiyaduha li hukmihi. Menghiasinya artinya keluar dari kebiasaannya. Apa yang terjadi di alam semesta, hukum alam itu keluar dari kebiasaannya dan tunduk pada kehendak salik. Ini yang seringkali menarik perhatian para sufi. Bisa keluar dari hukum alam. Wa haqaiquha nuruhal batini wa huwa tajallil makna fiha. Haqaiquha, hakikat-hakikat dari manifestasi tadi itu adalah cahaya batinnya atau pancaran-pancaran makna hakiki yang ada di balik, ya sebutlah karomah. Qultu, Ibnu Ajibah berkata, saya berkata, as-saliku huwallazi yashhadul asar. Yang disebut salik adalah orang yang menyaksikan bekas atau asar. Asar dari apa? Asar dari kehadiran ilahi. Fa in kana yashhaduhu fi nafsihi fa huwa salikun faqat wa huwa fi halatis sair. Asar itu jika disaksikan pada dirinya sendiri, maka ia hanyalah seorang salik yang masih dalam proses berjalan.
Wa in kana yashhaduhu billah fahuwa salikun majzub. Jika ia menyaksikannya dengan Allah atau melalui Allah, maka ia adalah salik yang sekaligus majzub atau ditarik oleh Allah. Wal maqamatul lati yaqta'uha salasun fana'un fil af'al wa fana'un fis sifat wa fana'un fiz zat. Adapun makom atau stasiun spiritual yang dilalui seorang salik itu ada 3 macam, yaitu fana fil af'al, lenyapnya kesadaran akan perbuatan, wa fana'un fis sifat, yang kedua lenyapnya kesadaran akan sifat-sifat Allah, wa fana'un fiz zat, dan fana pada zatnya Allah. Au taqulu fana'un fil ismi wa fana'un fiz zat wa fana'un fil fana wa huwa maqamul baqa summa tarakki ila ma la nihayatalah. Atau fana atau makom spiritual itu bisa dijelaskan juga dengan 3 macam. Yang pertama adalah fana dalam asma, yaitu nama-nama ilahi, kemudian fana dalam zat, lalu fana dalam fana itu sendiri, yaitu makom al-baqo. Fana yang dalam fana sama dengan makom al-baqo, kekalan dalam Allah. Setelah itu masih naik lagi terus menerus tanpa batas. Fa'in kushifa lisaliki ansiri tauhidil af'al. Apabila terbuka bagi seorang salik rahasia dari tauhid al-af'al atau pengesaan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Perbuatan Allah yang beragam itu bisa dipahami sebagai sebenarnya seragam saja gitu, nggak ada yang satu menyengsarakan, yang satu mengistimewakan. Tauhidul af'al. Wazaqo halawatihi, kemudian ia merasakan manisnya. Wa aradat himmatuhu antakifa ma'azalikal maqam, kemudian himmahnya ingin berhenti pada makom tersebut. Nadathu hawatifu haqiqatil fana fis sifat allazi tatlubu amamak. Maka suara stasiun spiritual yang lebih tinggi, yaitu fana fis sifat, akan memanggil dirinya. Jangan kamu berhenti di fana fil af'al, sini ke fana fis sifat, karena yang lebih indah yang kau cari itu masih ada di hadapanmu. Wa idza taraqqa ila maqamil fana fis sifat, kemudian jika dia terus melangkah sehingga masuk ke dalam maqam fana fis sifat, di dalam sifat-sifat Allah. Wa kushifa lahu an siri tauhidis sifat, sehingga terbuka baginya atau dia bisa memahami rahasia tauhid sifat-sifat Allah. Allah memiliki banyak sifat, manifestasinya berbeda-beda, tapi lantas kita pahami juga semuanya itu menjadi satu tauhid, satu keragaman, satu keseragaman. Wastashrafa alal fana fi zat, lalu dia mulai melihat cahaya dari fana fi zat. Wa aradat himmatuhu antakifa ma'azalikal maqam, kemudian himmahnya ingin berhenti di situ, di stasiun fana fi sifat itu. Nadathu hawatifu haqiqatil fana fi zat, maka level stasiun spiritual yang lebih tinggi, yaitu fana fi zat, itu akan memanggil dirinya. Allazi tatlubu amamak, yang engkau cari masih ada di depanmu. Jangan kamu berhenti di halte fana fis sifat, sini ke sini, ke halte fana fis zat. Wa idza taraqqa ilal fana fis zat,
wa kushifalahu tauhiduz zat wa aradat himmatuhu antakifa ma'azalikal maqam nadathu hawatifu haqiqati fana ilfana au haqiqatul baqa allazi tatlubu amamak. Jika ia naik ke makom fana fizat, lalu terbuka baginya tauhiduz zat, lalu himmahnya ingin berhenti di makom spiritual itu, maka suara-suara dari makom berikutnya, yaitu hakikat fanaul fana atau hakikat al-baqo akan memanggilnya. Jangan berhenti di situ. Yang kamu cari, yang lebih indah, masih ada di hadapanmu. Wa idza wasala ilal baqo nadathu hawatiful ulumil ghaibiyah wa qur rabbi zidni ilma. Dan jika ia telah sampai ke makam al-baqo, maka suara-suara ilmu-ilmu gaib akan memanggilnya. Wa qul, dan berdoalah, berdoalah. Ini perintah kepada Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad tidak disuruh meminta tambahan apapun kecuali satu, yaitu Robbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, la usi thana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, aku tidak menghitung pujian atasmu. Engkau adalah sebagaimana engkau memuji dirimu. Autakul. Penjelasan tadi juga bisa dijelaskan dengan redaksi yang lain. Idza kushifa lil muridi anil fana'i fil ismi wa zaqa halawatal amali wa zikri wa aradat himmatuhu antakifa ma'aha nadathu hawatifu haqaiqil fana fizat allazi tatlubu amamak. Sebenarnya maknanya ini sama saja dengan paragraf-paragraf yang sebelumnya, tapi penamaan fananya yang berbeda. Sekarang level pertama itu disebut sebagai fana fil ismi. Jika sudah terbuka bagi seorang murid, tadi disebutnya salik. Al-fana fil ismi, rahasia fana dalam asma ilahi. Lalu ia merasakan manisnya amal dan zikir. Tidak lagi terasa berat kewajiban-kewajiban zikir yang banyak misalnya. Kemudian amalan-amalan sunnah, sholat, puasa, atau yang lainnya. Dan himmahnya ingin berhenti di situ. Oh, lezat sekali zikir ini. Oh, nikmat sekali khusyuk dalam ibadah-ibadah ini. Maka suara-suara dari hakikat fana fizat akan memanggilnya. Yang engkau cari masih ada di hadapanmu. Fa idza taraqqa ila maqamil fana fizat wa zaqa halawatahu wa lam yatamakkan wa aradat himmatuhu antakifa ma'azalika nadathu hawatifu haqiqatit tamkin allazi tatlubu amamak. Jika ia naik ke makom fana fizat dan merasakan manisnya, namun dia belum tamkin, belum mantap, belum sempurna pada makom itu, lalu himmahnya ingin berhenti, maka suara-suara dari hakikat tamkin akan berkata, tamkin itu penguatan spiritual ya, pemantapan pada suatu makom, pada suatu stasiun spiritual. Hakikatu tamkin akan memanggilnya, yang engkau cari masih di depanmu. Wa iza tamakkana, jika ia telah tamkin, walam yatlub ziyadata taraqi, lalu dia tidak memohon, tidak mengharapkan kenaikan ke level berikutnya. Nadathu hawatifut taraqi, maka suara-suara kenaikan atau at-taraqi akan memanggilnya. Allazi tatlubu amamak,
yang engkau cari itu masih ada di depanmu. Wahakaza kullu maqamin yunadi ala ma qablah. Demikianlah setiap makom akan memanggil kepada salik atau murid untuk terus melangkah, meninggalkan halte atau stasiun spiritual yang sudah dia capai dengan mengatakan, ya ahla Yasrib la muqama lakum. Wahai penduduk Yasrib, Madinah, tidak ada tempat menetap bagi kalian. Kemudian frase selanjutnya, wa idza tabarrojat, apabila bertabarruj, muncul dengan perhiasan dan keindahan dengan maksud menggoda. Apa? Ya karomah, ke penampakan-penampakan spiritual, pengalaman-pengalaman batin, kasyaf. Aizoharot bizinatiha wa hulaliha lissalik aulil awarif. Itu muncul kepada seorang salik atau para arif. Zawahirul maknunat, manifestasi-manifestasi dari sesuatu yang pada mulanya terselubung. Bikharki awaidiha wan kiyadiha lahu. Dalam bentuk misalnya dia bisa melampaui atau mengatasi kebiasaan-kebiasaan alam sehingga hukum-hukum alam tunduk kepadanya. Wa tasarrufihi fiha bihimmatihi, sehingga fenomena-fenomena yang ada di luar dirinya itu bisa tunduk kepada kehendaknya. Kalmasyi alal ma'i, misalnya bisa berjalan di atas air. Wa toyroni fil hawa, bisa terbang di udara. Wa nab'il ma, bisa memancarkan air. Wa jalbit ta'am wa ghairi zalika minal karomatil hissiyah, bisa mendatangkan makanan dan karomah-karomah indrawi lainnya. Wa aradat himmatus saliki antakifa ma'a zawahiriha wa tashtagila bihalawati hissiha. Lalu himmah salik itu ingin berhenti pada manifestasi-manifestasi tersebut, puas apalagi bangga dengan karomah-karomah itu, dan asyik atau disibukkan dengan halawati hissiha, kenikmatan-kenikmatan, kenyamanan-kenyamanan indrawi berkat punya karomah-karomah itu. Nadathu hawatiful ma'anil batina, maka suara-suara makna batin akan memanggilnya. Innama nahnu fitnatun fala takfur tadi. Innama nahnu fitnatun laka nahtabiruka. Karomah-karomah ini berkata, kami itu adalah fitnah atau ujian. Ini luar biasa, bukan lagi anugerah, tapi menjadi fitnah atau menjadi ujian bagimu, yang dengannya kami mengujimu. Hal takna'u biha duna ma'rifati malikiha wa munsyiha al-mutajalli fiha. Kamu nggak penasaran untuk mengenal siapa pemilik dan pencipta dari karomah-karomah ini yang bertajalli lewat karomah-karomah ini? Au ta'ridu anha wa tanfazu ila nuri ma'aniha wa syuhudi malikiha wa mujarribiha. Ataukah engkau berpaling darinya dan menembus cahaya maknanya dan menyaksikan pemilik yang menampakkannya? Fala takfur wa tajhad al mutajalli biha fatunkiruhu fatakuna minal jahilin. Janganlah engkau kufur terhadap pemilik, pencipta karomah-karomah itu. Kalau sampai engkau lakukan, engkau sudah kufur dan mengingkari yang maha nyata, yang bertajalli atau menampakkan diri darinya. Sehingga walaupun engkau sufi dan sudah punya karomah tadi, sudah sampai kepada makom yang tertinggi, sebenarnya engkau minal jahilin, jatuh ke level orang-orang yang jahil. Waqad daraba sahili fil bugiyati masalan li hazihil maqamat wasairi fiha faqala.
As-Sahili dalam kitab Al-Bughyah, saya belum punya kitab ini nih, Ustaz Ubaid, berkata menjelaskan tentang makomat-makomat ini dengan perumpamaan. Dia mengatakan, masalu zalika ka malikin zoharo bil masyriki masalan. Perumpamaan hal itu seperti seorang raja yang muncul di wilayah timur. Wa arsala lana rusulan bi kitabin min indihi. Lalu mengutus kepada kita rasul dengan membawa kitab dari sisinya. Faqara'u alaina kitabal malik. Para rasul itu membacakan surat dari raja itu kepada kita. Wa syawwakuna ilaih, dan membuat kita merindukan, mendambakan sang raja itu. Goyatat tashwik, dengan kerinduan yang sangat mendalam. Bizikri karomihi wa mahasinihi, dengan cara menyebut kemuliaan, kemurahan, dan keutamaan-keutamaan sang raja. Faminan nasi man arodo an ta'atihi wal inqiyadi ilaihi wa humul kufar. Di antara manusia ada yang berpaling dari ketaatan dan ketundukan kepada raja itu. Gak tertarik mereka sama apa yang disampaikan oleh para rasul yang membacakan kitab-kitab itu. Ya, mereka itulah orang-orang kafir. Wa minan nasi man qabila wa amina. Ada pula yang menerima dan beriman. Walam yakdir ala nuhudi ila hadratil malik. Akan tetapi mereka tidak mampu untuk berangkat menuju hadirat sang raja. Wahum awamul muslimin, du'afaul mahabbati wal yakin. Mereka adalah kaum muslim kebanyakan yang cinta dan keyakinannya lemah. Wa minan nasi man tashawwaqa lil maliki wa nahadha ila hadratihi. Ada pula manusia-manusia yang benar-benar rindu kepada sang raja, lalu berangkat menuju hadiratnya. Tentu saja kita nggak bisa membayangkan ini adalah tempat ya, karena Allah tidak bertempat. Tapi ini adalah kesadaran spiritual dan intelektual. Faqalat lahur rusul nahnu nusayyiruka wa nurifuka thoriq. Para rasul itu akan berkata kepada orang-orang yang ingin berangkat menuju hadirat ilahi itu, kami akan menuntunmu dan menunjukkan jalan. Fataqaddamu amamahum yasiruna bihim. Lalu mereka berjalan di depan dan membimbing rombongan para pencinta itu. Summa innal malika bana diyaron wa manazila yanzilunaha. Kullu manzilin a'zamu minal lazi qablahu. Hakaza ila hadratihi. Nah, sang raja ini membangun perkampungan dan tempat tinggal yang harus ditempati rest area. Yang masing-masing rest area itu, persinggahan itu yang makin jauh, makin lebih indah daripada sebelumnya, hingga sampailah kepada hadiratnya, ke terminal akhir. Fa'idha nazalu awalal manazil wara'au husnahu wabah jatahu. Kalau kita sampai di rest area yang pertama, makom spiritual yang pertama, kita melihat keindahan, kecerah ceriaannya. Arodu ayukimu fihi, maka mereka ingin tinggal di situ. Ya, ini udah jadi tujuan kita nih, kita menetap di sini saja. Fataqulu lahumur rusul alladzina ja'u min indil malik. Maka para rasul yang datang sebagai duta besar dari sang raja itu akan menyeru kepada rombongan peziarah gitu, para pesuluk itu. Allazi tatlubuna amamakum. Tujuan kalian, tujuan ziarah kita, perjalanan spiritual kita ini
masih jauh, masih ada di depan kalian, jangan berhenti di sini. Fayan haduna min zalikal manzil, maka mereka pun beranjak dari rest area tersebut. Fa'ila nazalusani, jika mereka tiba di rest area kedua, di makam spiritual yang kedua, wajaduhu azoma minal awal, mereka dapati itu lebih indah, lebih megah daripada yang pertama. Fayuriduna ayyukimu fihi faturhiluhumur rasul ila ma ba'd, mereka juga ingin menetap di situ, tapi para rasul mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan. Wahakaza yaqta'una bihim al-manazil manzilan hatta yukifuhum alal malik. Demikianlah mereka melewati tempat persinggahan demi persinggahan hingga akhirnya tiba di hadapan sang raja. Fayaquluna lahum ha antum wa rabbukum, lalu para rasul pun berkata, inilah kalian bersama dengan Tuhan kalian. Fayastarihuna minat ta'ab wa yatamatta'una bil mujalasati wan nazar, maka mereka pun beristirahat dari lelahnya perjalanan, lalu duduk bersama dengan Tuhan dan memandangnya. Ya, nggak bisa diterjemahin secara literal juga. Dalam tinjauan hadis, memang ada hadis-hadisnya ini. Saya pernah menerjemahkan buku karya Ibnu Qayyim yang membahas ini. Miftahus Sa'adain. Saya lupa judulnya tuh ya. Babus Sa'adatain. Pintu dua kebahagiaan. Kita lanjutkan. Wal muradu bir rusul hazal anbiya allazina ba'asahumullah wa khulafa'uhum mimman kana ala qadamihim mimman jama'a bainal haqiqati wasyari'ah wa hazihil manazilu hiyal maqamatul lati yaqtamuhal murid. Yang dimaksud dengan duta besar atau rasul-rasul itu adalah para nabi yang diutus oleh Allah, juga manusia-manusia biasa, khulafa'uhum, para penerus mereka, yaitu para wali yang mengikuti pedoman para rasul itu, yang menghimpun antara hakikat dengan syariat, yang nggak ngaco, nggak ngelantur ya. Pak Ubed pernah menyinggung bagaimana sebagian wali itu yang kita kenal sebagai guru spiritual punya ujaran-ujaran yang aneh. Yang disebutkan oleh Ibnu Ajibah di sini adalah materinya nih. Kemarin iya. Ya, prakteknya. Ketemu nih pembahasannya. Ibnu Ajibah mengatakan bahwa ada. Jadi nyekrup nih. Teori dengan praktek sudah ada. Ketemu. Iya. Para guru spiritual itu harus jamaah bainal haqiqati was syariah. Harus menyatukan antara hakikat dengan syariat. Wa hazihil manazilu hiyal maqamatul lati yaqtamuhal murid. Adapun tempat-tempat persinggahan itu adalah makom-makom yang dilalui oleh murid. Sedikit lagi, wal muradu sudah. Wa qad asyarul asyusturi ila tanbihi ala adamil wukuf ma'a hazihil maqamati wal karomat. Asyusturi memberikan peringatan supaya pesuluk, penempuh jalan spiritual tidak berhenti pada rest area, pada halte spiritual tertentu, atau tidak bangga, tidak cukup dengan karomah-karomah yang muncul pada dirinya. Faqala, dia mengatakan, fala taltafit fisairi goiro. Dalam perjalanan spiritualmu, janganlah engkau melirik selainnya, selain Allah. Wa kullu ma siwallah ghairun, segala sesuatu selain Allah itu adalah ya yang lain atau ghair. Fattakhiz zikrohu hisnan, maka jadikanlah zikirnya sebagai bentengmu.
zikir la ilaha illallah misalnya itu adalah hisnun atau hirzun, hiris ya. Tapi walaupun dia bisa menjadi hiris dari hal-hal yang fisik, bahaya-bahaya material, di sini yang dijelaskan oleh Asy-Syusturi adalah bahaya spiritual justru, yaitu seperti ketertarikan terhadap karomah, terhadap kasyaf. Ada yang bertanya tadi kitab apa? Ini kitab Iqazul Himam fi Syarhil Hikam. Yang sedang dibaca adalah Syarah Hikmah ke-20. Kita sudah sampai paragraf terakhir nih di hikmah tersebut, nanti kita bisa berdialog. Nah itu mahasiswanya Syekh itu yang punya Oh iya, pesantren iya, iya. Darul Ahib, kiai besar itu, masih muda besar. Amin ya Rabb. Itu dia. Terlindungi dari ketakjuban terhadap karomah dan kasyaf, itulah tujuan dari zikir. Wa kullu maqamin la takum fihi. Janganlah engkau berhenti pada setiap makom. Innahu hijab. Bahkan makom itu adalah hijab. Bisa berjalan di air, di atas air. Mujizat karomah buat wali itu justru jadi hijab. Contohnya tadi seperti itu. Fajiddas syair. Tekunlah terus dalam perjalanan spiritualmu. Wastanjidil auna. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Wa mahma tajid kullal maratib tujlala alaika fahul anha fa'an misliha ul lana ul apa itu? Apabila engkau mendapati seluruh tingkatan kullal maratib tujlala alaik, tersingkap bagimu, maka lepaskanlah dirimu darinya. Fahul anha, lepaskanlah dirimu darinya. Sebab dari semacam itu pula kami telah melepaskan diri. Menarik ini Syusturi Pak Ubed, karena sering dikutip oleh Ibnu Ajibah ya. Betul, Nanti kita ya. cari kitabnya. Anda Alan kayaknya ya. Iya, saya belum punya. Pak Ubed kalau dapat duluan kasih saya. Siap. Wa kul laisa li fi ghairi zalika matlabun. Katakanlah tiada yang kucari selain dirimu. Fala surata tujla wala torfata tujna. Tiada rupa yang tampak bagiku, tiada pandangan yang ku petik. Wa'lam, ketahuilah anna hazihil adab, bahwa adab-adab ini allati zakaraha Syekh, yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari fi hazal bab, di dalam bab ini, qad takunu khassatan bil arif, boleh jadi khusus bagi arif, wa qad yusyarikuhu fiha ghairuha, dan mungkin juga disertai oleh selain mereka. Ya, kita yang masih awam ini juga mungkin sudah dapat pengalaman-pengalaman seperti ini. Kalau tadi misalnya ya kita baru sampai level bisa baca peta, tapi mungkin dalam bentuk yang yang simultan ya, walaupun beda muatan, itu sudah kita rasakan juga. Falizalika ya'buru bi ibaratin wasi'ah litakuna amma. Oleh sebab itu beliau menggunakan ungkapan yang luas agar bersifat umum, supaya bisa diterapkan juga oleh yang semualah, yang awam-awam, atau bahkan dalam aspek kehidupan yang lain. Li'annal murida qad yataraqqa ila maqamin wa qad baqiya alaihi baqiyah mimma qablahu fa yukmiluha fi wallahu ta'ala a'lam. Sebab seorang murid boleh jadi naik ke suatu makom, tapi masih tersisa sisa-sisa dari makom sebelumnya yang harus disempurnakan lagi saat dia nyampe ke makom berikutnya. Kalau dari ketua jurusan jadi dekan, boleh jadi ada kekurangan dulu waktu jadi ketua jurusan, tapi bisa disempurnakan setelah jadi dekan karena kuasanya lebih tinggi.
Iya. Pernah jadi dekan, lantas jadi rektor, mungkin ada kekurangan waktu jadi dekan. Setelah jadi rektor, itu masih bisa diperbaiki kekurangannya yang waktu saat jadi dekan tadi. Terus, jangan berhenti, jangan puas jadi rektor, masih ada yang lebih tinggi.